Tentunya kita memiliki poin penilaian. Itu suatu akumulasi yang kita sebut 4R. Hai semuanya, saya Bagas, GM Eljon Pageants. Oh, Mermaid and Merman Indonesia awalnya juga mungkin kita semua tahu ya. Oh, Mermaid and Merman artinya putri duyung yang dandan cantik pakai tail. Ternyata teman-teman semuanya, there's so much more dari Mermaid and Merman Indonesia ini. Ini suatu, bisa kita bilang suatu kompetisi olahraga karena di dalamnya melibatkan teknik-teknik, skill, core skill. Jadi suatu gerakan yang memiliki teknik-teknik olahraga dan suatu estetika, suatu hobi, suatu artistic performance yang dilakukan ketika mermaiding. Lalu Mermaid and Merman Indonesia ini apa? Ini suatu kompetisi pageantry yang tapi kali ini meng-highlight skillnya, sehingga seluruh peserta Mermaid and Merman Indonesia untuk mengikuti ini wajib sertifikasi dulu. Kalau nggak sertifikasi nggak bisa ikut. Dan sebenarnya teman-teman mermaiding ini adalah suatu olahraga yang bisa kita bilang mirip-mirip kayak scuba diving, kayak free dive. Wajib memiliki sertifikasi dan mengambil suatu pelatihan dahulu. Begitu juga dengan mermaid. Bahkan mermaiding ini bisa kita bilang lebih sulit ya, karena dia menggunakan monofin, kakinya pakainya cuma satu pin gitu loh yang bergabung. Jadi kalau diving kan kita pakai 2 pin, ini 1 pin. Jadi Mermaid and Merman Indonesia kita mencari ikonnya dari industri mermaid di Indonesia ini. Kenapa saya bilang industri? Karena mermaiding dan mermaid di Indonesia ini sudah mulai bertumbuh, komunitasnya juga besar, minatnya juga cukup besar, antusiasnya apalagi. Di dalamnya terbentuk suatu ekosistem ekonomi juga. Pengrajin pembuat tailnya, make upnya, aksesorisnya itu berbeda loh teman-teman. Underwater di teman-teman mer people yang kita bisa lihat, mereka menggunakan make up harus ramah lingkungan, nggak boleh merusak karang underwater. Jadi make upnya khusus, nggak boleh luntur juga. Kemudian juga ada pembuatan tailnya, ekornya, itu satu ekosistem yang terbangun di dalamnya. Sehingga kita mengadakan Mermaid and Merman Indonesia ini harapannya bisa membuat industri dan komunitas ini bigger lagi, lebih besar lagi. Itulah Mermaid and Merman Indonesia. Sebenarnya kalau dibilang Eljon pertama kali enggak. Karena kalau bicara Mermaid and Merman Indonesia ini kan juga kaitannya dengan pariwisata ya, marine tourism. Sedangkan Yayasan Eljon Indonesia sudah bergerak dalam fokusnya di dunia pariwisata sudah lama sekali. Di pageant kita sudah mulai sejak 2008. Tapi kali ini yang berbeda, ini melibatkan skill olahraga di dalamnya. Yes, pertama kali. Bahkan bisa kita bilang pageant mermaiding pertama di Indonesia. Lalu bagaimana kita menggarap ini semua agar tidak hanya sekedar fokusnya ke pageant aja, kan Eljon biasanya pegangnya pageant atau di dunia pariwisata saja. Gimana mengimbangi kegiatan ini dengan pengetahuan skill dari mermaiding? Tentunya kita tidak jalan sendirian. Kali ini di Mermaid and Merman Indonesia 2026 kita berkolaborasi penuh bersama Marine Action Expo Max. Ini suatu pameran bareng Kak Aisyah, Bu Nunung, Pak Andreas di dalamnya, untuk juga kita berkolaborasi untuk melaksanakan pageant ini di dalam pameran Max nanti. Dan tentunya dalam persiapannya kita juga melibatkan tokoh-tokoh profesional. Ada Kak Imel dari Mutiara Mermaid Indonesia, beliau juga mermaid, sehingga kita sudah ada coachnya juga yang mengerti di bidangnya. Kita saling belajar dan juga yang membimbing kita sebagai konsultan. Selain itu juga Inside Us dari Yayasan Eljon Indonesia, kita ada Dewan Penasihat kita, ada Ibu Sinta yang juga mer people, mermaid juga. Sehingga kita jalan ke sini sebenarnya tidak dari nol, tapi kita belajar bersama dengan tokoh-tokoh profesional agar kompetisi Mermaid and Merman Indonesia ini juga memenuhi standarisasi dari mermaiding olahraga ini. Oh, tentunya ini excited banget ya. It's something new, something fresh. Rangkaian kegiatannya menarik sekali.
baik di dunia pageant ataupun di mermaidingnya juga. Di dunia pageant ini sesuatu yang baru. Rangkaian pertama kali di pageant kita akan melihat wet performance underwater. Jadi teman-teman mermaiding mereka akan show skill mereka menari dan berolahraga estetika di underwater. Jadi nanti akan ada pre-judging itu wet performance. Ini akan menjadi salah satu core value dari penilaian pemilihan Mermaid and Merman Indonesia. Dan juga ini sesuatu yang baru juga di dunia mermaiding, di teman-teman merpeople, karena kompetisinya nggak cuma di wet eventnya saja, tapi mereka juga akan mengikuti rangkaian-rangkaian kegiatan seperti ada talent show. Mereka akan tampil cantik dengan catwalk juga, public speakingnya juga akan dinilai, akan ada Q&A, dan tentunya tidak hanya skill yang bagus saja, kita akan mencari icon Ocean Ambassador pemenang Mermaid and Merman Indonesia ini. Mereka memiliki karakter, personality, attitude yang baik, karena mereka nanti akan menjadi icon, sosok yang menginspirasi orang banyak. Tentu semua penilaian ini harus seimbang. Itu rangkaian kegiatannya. Sosok seperti apa? Tentunya kita memiliki poin penilaian. Itu suatu akumulasi yang kita sebut 4R. Raga, rasio, rasa, dan ruh. Ini adalah akumulasi penilaian yang masing-masing memiliki persentase, dan mereka yang memiliki nilai yang sempurna dan memenuhi 4R inilah yang akan menjadi pemenangnya. Raga ini kita meliputi, kita terjemahkan di wet eventnya, di skill mereka ketika penampilan mereka di wet event sebagai seorang mermaiding, how they performs ketika mereka menjadi seorang mermaid dan merman. Kemudian didukung dengan 50% berikutnya, baik itu 15, 20, dan 15% lainnya, itu penilaian rasa yang kita nilai dari persona beauty-nya, inner beauty-nya, personality dan karakternya. Mereka harus bagus, mereka harus memiliki sikap yang mau belajar, mau tumbuh, dan juga sikap yang baik sebagai seorang individu. Kemudian ada rasionya, karena kita memberikan begitu banyak challenge juga, dan juga panggung juga seperti talent show. Ini jadi secondary skill non-mermaiding mereka, talent di luar mermaiding mereka yang mereka tampilkan menjadi nilai tambah. Lalu personal branding mereka di sosial media, kemudian juga performance mereka dalam video-video challenge, photo shoot challenge, itu semua harus dipenuhi. Dan ada public speakingnya juga, karena akan ada Q&A session di grand final nanti. Dan yang terakhir itu di ruhnya, kita akan lihat value orang ini, makna orang ini, bagaimana mereka berkomitmen memaknai pemilihan ini. Tidak hanya sebuah skill saja, tapi sebagai sosok yang menginspirasi, sebagai sosok seorang public figure yang bisa mendorong this community getting bigger, membuat industri dan komunitas ini menjadi lebih besar. Dan mereka mempunyai misi dan visi tidak hanya membawa nama baik Mermaid dan Merman Indonesia, tapi juga menjaga lingkungan dan mempromosikan pariwisata di Indonesia. Kualitas inilah yang kita cari. Mereka yang bisa memenuhi semua aspek inilah yang tentunya akan menjadi the next Mermaid and Merman Indonesia.